Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 30 September 2023, Pekan Biasa ke-25. Hari ini peringatan Santo Hieronymus, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Zakaria, bab 2 ayat 1-5, ayat 10-11a. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Peringatan Santo Hieronymus hari ini mengingatkan kita akan 1-2 poin penting berikut ini. Yang pertama, nama asli dari Santo Hieronymus atau nama lengkap, katakanlah seperti itu, nama lengkapnya adalah Eusebius Hieronymus Sophronius. Ia lahir di Stridon, Dalmatia, tahun 342. Dia berasal dari keluarga yang kaya, tetapi sangat saleh. Itu poin pertama. Ketika kita pada hari ini memperingati Santo Hieronymus, kita kenangkan nama lengkapnya. Eusebius Hieronymus Sophronius. Yang kedua, dia adalah seorang sekretaris Paus Damasus, karena dia memiliki keahlian, kemampuan, kepintaran tentang kitab suci. Bahkan dia diberi kepercayaan untuk menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, yang kemudian kelak disebut dengan Vulgata. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga. Kita tahu setiap bulan September itu adalah bulan kitab suci. Dan gereja menentukan bulan September sebagai bulan kitab suci sebagai apresiasi terhadap orang kudus yang kita peringati hari ini, yakni Santo Hieronymus, yang ahli kitab suci, yang menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin, dan yang penting, seorang ahli kitab suci yang mengatakan, yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Yesus Kristus. Itu beberapa poin yang harus kita catat sebagai permenungan ketika kita memperingati Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Mari kita berangkat lebih jauh. Apa maksud dengan kalimat yang diungkapkan oleh Santo Hieronymus yang tidak mengenal kitab suci, tidak mengenal Yesus Kristus? Kita tahu kitab suci adalah sabda Allah. Artinya di dalam kitab suci diwahyukan kepada kita semua kehendak Allah. Diwahyukan kepada kita siapa itu Allah, apa keinginannya, apa kehendaknya, apa maunya Allah atas hidup manusia. Dan ketika kita mengenal kitab suci, itu tidak hanya saja atau tidak sekedar berarti kita tahu dan mengerti kitab suci, tetapi lebih jauh dari itu, kita tahu, kita mengerti kitab suci
dan kita menerima apa yang diwahyukan oleh Allah melalui kitab suci itu. Itu artinya dari mengenal kitab suci berarti mengenal Yesus Kristus. Atau sebaliknya, yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Yesus Kristus. Jadi mengenal berarti tahu dan mengerti sampai ke titik menerima apa yang diwahyukan Allah tentang dirinya, tentang kehendaknya, tentang kemauannya kepada atau atas manusia. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam konteks ini, dalam konteks mengenal kitab suci, yang berarti tahu, mengerti, dan menerima apa yang diwahyukan oleh Allah di dalam kitab suci. Kita mau bertanya, kira-kira apa yang diwahyukan, apa yang dikatakan Allah tentang dirinya kepada kita melalui kedua bacaan liturgi hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui bacaan yang pertama dari kitab Zakaria, Allah mewahyukan diri sebagai berikut. Allah mengatakan bahwa Allah akan tinggal di tengah-tengah manusia. Artinya, itulah Allah yang kita imani. Dia yang menghendaki bahwa dia mau hidup, dia mau tinggal di tengah manusia. Artinya, Allah kita bukanlah Allah yang jauh di sana, tetapi Allah yang ada dekat dengan kita, Allah yang berdiam di tengah kita, untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan. Dan Allah yang demikian itu hadir secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Allah telah mewahyukan dirinya dalam atau melalui Yesus Kristus yang dikenal sebagai Immanuel dan lebih jauh dikenal sebagai Mesias. Dan Mesias dalam arti sebagaimana yang diwahyukan oleh kitab suci menurut bacaan Injil hari ini adalah Mesias yang menderita. Saudari dan saudara yang terkasih, itulah Allah yang mewahyukan diri dalam kitab suci. Allah yang mau berdiam di tengah kita, dan Allah dalam diri Yesus Kristus adalah Mesias yang menderita. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mengenal kitab suci, kita mengenal Yesus Kristus, kita mengenal Allah, kita mengenal apa yang diwahyukan Allah kepada kita, apa maunya Allah atas kita, atas hidup kita. Maka mau tidak mau, kita harus menerima Allah sesuai dengan pewahyuannya terhadap kita melalui kitab suci. Pertama, kita bersyukur bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh di sana, tetapi Allah yang dekat dengan kita, dan Allah yang dekat dengan kita itu hadir dalam diri Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang turut merasakan pahit getirnya kehidupan kita. Allah yang ikut menderita juga bersama dengan kita. Dan Allah dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang memanggul salib. Allah yang menderita. Karena itu kita mengimani Allah dalam diri Yesus Kristus. Tidak saja Allah yang bahagia. Tidak saja Allah yang bangkit. Tapi juga Allah yang menderita. Allah yang memikul salib. Karena itu konsekuensinya, ketika kita mengimani Allah yang demikian dalam diri Yesus Kristus, kita harus terima juga tidak saja
sisi bahagianya, tidak saja sisi kemuliaan dari Allah itu, tetapi juga kita menerima sisi penderitaan salib. Karena itu siapapun yang menjadi pengikut Yesus tidak pernah boleh menghilangkan salib dalam kehidupannya. Karena salib itu adalah bagian hakiki dalam kekristenan, dalam kekatolikan, dalam mengikuti Yesus Kristus. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita makin mencintai kitab suci. Karena di dalamnya kita mengenal Yesus Kristus sebagai pewahyuan sempurna Allah untuk manusia, dan melaluinya kita mengenal apa kehendak Allah atas hidup manusia. Tuhan memberkati